Ya, Sobat Milenial, kembali lagi di acara Robusta Ngobrol bareng Ustadz. Ya Ustadz, terkait tadi Ustadz, nah ini tentang bonus demografi yang saya sampaikan tadi Ustadz. Bagaimana pandangan Ustadz ataupun melihat anak-anak muda yang sekarang ini? Iya, bonus demografi. Ya. Ya, atau apa namanya, kelahiran atau populasi. Kelebihan populasi pada segmentasi usia muda. Artinya sangat potensial, sangat produktif. Ya. Kemungkinan besar bisa jadi anugerah, bisa jadi karunia. Tapi dia bisa beralih menjadi bencana. Kalau salah kelola. Oleh karena itu, semua pemangku kebijakan, ya, siapapun yang memiliki peran langsung terhadap pengelolaan sumber daya manusia ini, saya kira akan sangat menentukan. Ya, entah itu dari pada aspek formal maupun non formal. Ya, kita sebagai orang tua misalnya, ya, antum sebagai aktivis organisasi, ya, bagaimana mengkader adik-adik, ya, kan mereka juga kan pasti masuk organisasi kan, di lingkungan keluarga ada anak-anak kita gitu ya, kemudian di level kebijakan formal ada yang namanya menteri pendidikan, ada kepala sekolah, ada guru-guru dan lain sebagainya, ya. Ini kan semua langsung memiliki akses terhadap sumber daya manusia itu sendiri, ya, gitu. Nah, bagaimana bonus demografi ini bisa jadi bencana? Kegagalan itu contoh di tengah keluarga. Satu keluarga yang punya beberapa anak, kemudian lalai memperhatikan bukan hanya soal pendidikan, tapi persoalan fisik anak-anak aja. Kegagalan memperhatikan aspek fisik. Penunjang fisik apa? Gizi. Nah, itu kan. Sekarang pemerintah kan lagi memberikan perhatian lebih terhadap persoalan stunting. Gitu. Nah, coba bayangkan aja. Satu daerah kalau ada 100 keluarga, 100 kepala keluarga, itu yang abai terhadap soal gizi. Satu keluarga punya 2 anak aja, 200 calon generasi itu akan menjadi beban masa depan. Ada yang mengalami keterbelakangan mental, ya, ada yang mengalami lemah otak, susah paham pelajaran karena kekurangan gizi. Apalagi sudah pada kondisi mengalami cacat fisik gitu. Oke, kadang ya kita bukan ingin merendahkan, ya, tidak, mohon maaf sekali lagi, ya, tapi kadang kita tidak menyadari bahwa persoalan di dalam keluarga itu juga sangat memberikan pengaruh jangka panjang terhadap masa depan satu generasi atau akan menentukan arah satu peradaban. Nah, ini baru contoh aja, ya, gitu. Nah, di organisasi contoh, ya, bagaimana kegagalan itu, ya, bagaimana satu organisasi itu tidak serius, ya, untuk menyiapkan regenerasi kepemimpinan bangsa. Oleh karena itu sangat penting, ya, para aktivis itu juga, ya, melakukan transformasi semangat kebangsaan, bagaimana generasi penerus itu bisa memahami potensi-potensi yang ada pada diri mereka, membangun kesadaran mereka tentang masa depan sebuah bangsa itu ditentukan oleh nasib anak mudanya gitu, ya. Bagaimana juga kebijakan pemerintah ini, ya, bisa memfasilitasi dengan mudah, ya, supaya generasi ini bonus demografi ini, ya, yang kelebihan generasi semuanya punya akses yang sama terhadap pendidikan, ya, bukan malah menaikkan iuran UKT. Mohon maaf, ya, terpaksa kita harus sebut, ya. Tapi itulah persoalan yang dihadapi oleh generasi muda, sulitnya mereka mengakses pendidikan gitu. Nah, ya, terus terang saja, ya, gitu, ini sesungguhnya adalah bagian daripada kebijakan yang tidak apa ya, kurang mensupport, ya, bonus demografi. Harusnya kalau memang pemerintah serius, ya, ini bukan kritik, ya, terhadap kebijakan, ya, tapi paling tidak bagaimana lah
ya, supaya akses pendidikan itu bisa dinikmati oleh setiap strata yang ada di Indonesia. Apalagi kalangan yang bawah, Ustaz. Apalagi kasihan ya. Iya. Jangankan mereka yang di bawah, bahkan mereka yang di atas rata-rata ekonominya aja pada teriak ya. Ya, ini perlu dikaji lagi lah ya. Apa salahnya kita memberikan aspirasi ya? Iya, Ustaz. Nah, Ustaz, agar boros demografi ini tidak jadi bencana. Nah, ini arah pendidikan seperti apa yang harus dilakukan agar anak-anak muda ini menjadi penjaga peradaban? Iya. Yes. Pendidikan seperti apa, Ustaz? Oke, saya punya satu pemikiran ya, bahwa orientasi pendidikan itu seharusnya tidak membuat ya peserta didik atau para pelajar itu menjadi manusia-manusia yang dipaksa untuk belajar demi mendapatkan pekerjaan. Ini orientasi yang bukan hanya keliru, tapi sangat berbahaya loh. Ya, harusnya konsep pendidikan kita itu orientasinya diarahkan untuk membentuk perilaku peserta didik itu menjadi seorang yang memiliki semangat belajar, berpikir menuju kepada sebuah perubahan. Gitu. Jadi kalau orientasinya diarahkan menjadi sebuah aktivitas berpikir untuk menciptakan sebuah perubahan, ini baru tepat. Ya, bukan membuat anak-anak itu dipaksa belajar karena takut tidak dapat pekerja. Ini saya rasa berkaitan erat dengan sejarah politik yang pernah dialami bangsa ini ya, gitu. Bahwa dulu memang bukan kita yang menguasai negeri ini ya, gitu. Kita tahu kita adalah negara yang merupakan bekas jajahan kolonial. Yang kita tahu ini adalah negara-negara yang datang dari barat. Negara-negara barat itu kan kita tahu punya misi apa? Ya, goal, glory, and gospel. Ya, tentu mencari kejayaan ya, menjaga kejayaan mereka ya, mencapai kejayaan. Kemudian ada motif, orientasi untuk menambah kekayaan negara mereka ya, dan misi gospel. Secara ideologi juga mereka membawa keyakinan mereka untuk mereka sebarkan gitu ya. Nah, untuk itu mereka pasti membawa model, sistem, tradisi yang memang sudah mereka jalankan di negara mereka. Tentu mereka akan menerapkan itu pada negara-negara jajahan mereka. Kita beri contoh satu misalnya, ya, model pendidikan yang mereka bawa, ya, dan mereka terapkan di negeri kita, itu adalah model pendidikan yang kalau kita coba buatkan sebuah grafik, yang segitiga piramida, ya, grafik piramida, ya, iya. Jadi bukan piramida terbalik, ya. Jadi model pendidikan pada level terbawah itu adalah model pendidikan yang diorientasikan untuk mencetak para pekerja. Ya. Nah, kita tahu ini adalah diperuntukkan bagi kaum proletar ya, orang jelata gitu ya. Ada 3 level pada piramida model pendidikan itu, ya. Itu pada level yang kedua. Nah, ini adalah para pemilik modal ya, bagaimana mereka bisa mengelola perusahaan ya, bisa menjadi manajer gitu. Nah, ada top level. Inilah model ya, sistem yang hanya diciptakan bagi kelompok-kelompok elit atau biasa kita kenal dengan kaum borjuis ya. Jadi hanya kaum bangsawan aja ya yang bisa menikmati tradisi, model, sistem untuk mencetak satu strata kelompok masyarakat elit ya, bagaimana mengelola para pekerja itu ya, bagaimana mengendalikan orang gitu ya. Itulah yang kita sebut dengan soft skill ya, gitu, kedisiplinan
apalagi leadership, ya, spirit perubahan gitu, dan banyak lagi. Dan ini kan hanya segelintir. Kita tahu kalau piramida itu yang paling sedikit, yang paling kecil adalah bagian puncaknya. Dan ya biasanya kelompok elit itu jumlahnya lebih sedikit dari kelompok proletar ya. jadi karena apa ya? memang harus butuh masa yang banyak untuk bagaimana. Nah, iya, dan itulah yang terjadi di Indonesia kemungkinan ya. Dan sampai hari ini kita sulit sekali keluar dari tradisi pendidikan itu ya. Bagaimana generasi kita itu ya dibelajarkan ya, tapi orientasinya untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi memang apa ya, sepertinya ya perjalanan kita sejak kita menempuh pendidikan itu ya, kita memang disiapkan untuk menjadi seorang pekerja ya, belajar berhitung, belajar membaca. Ini pendidikan dasar ya, pastilah kita dapatkan ini ya gitu. Dan tentu ya banyak model-model pendidikan yang ya kalau kita tahu dalam prakteknya itu ya sepertinya memang disiapkan untuk mencetak orang-orang yang siap digunakan sebagai pekerja. Nah, oleh karena itu saya ingin mengajak kepada ya generasi muslim khususnya ya, untuk menyadari situasi mereka sendiri ya, membekali diri mereka dengan skill-skill yang itu tidak mereka dapatkan di lembaga pendidikan. Ya, kita tahu ada juga lembaga pendidikan yang mengajarkan keahlian soft skill ya, leadership, kedisiplinan ya, tanggung jawab, keberanian dan lain sebagainya. Ya, itu tidak diajarkan di dalam apalagi di bangku kuliah. Nah, itu. Oleh karena itu penting sekali bagi setiap generasi muslim untuk melakukan pengembangan diri itu ya. Iya gitu, agar bisa mengambil keahlian milik kelompok elit itu ya, kelompok borjuis itu ya gitu. Jadi itu orientasinya harus diarahkan untuk menjadi generasi yang berpikir untuk berubah, bukan hanya sekedar belajar untuk bekerja. Soalnya begitu, paling banyak kalau misalnya yang paling terdengar itu masalah soal IPK, berapa tinggi IPK, berapa lama kan. Nah, ini aspek kuantitatif yang sesungguhnya sangat relatif. Itulah kenapa ada seorang tokoh filsuf Indonesia mengatakan, ya ijazah itu bukan tanda orang bisa berpikir, ya, tapi tanda bahwa dia pernah sekolah gitu ya. Ya belum tentu semua orang punya ijazah bisa berpikir, karena lembaga pendidikan kita rata-rata kelihatannya tidak mendorong peserta didiknya itu memiliki critical thinking. Pemikiran kritis. Semuanya dalam bentuk perintah. Siap, gerak, istirahat, gerak. Semuanya berkumpul. Ya. Tangan di atas meja. Masih ingat dulu ya. Nah, ini kalau misalnya orang kritis dianggap tidak sopan. Nah, ini ya budaya ketimuran juga ya. Seolah-olah kita dibenturkan ya. Dengan budaya ketimuran bahwa berpikir kritis itu ya satu sikap yang dianggap tidak sopan. Padahal sebenarnya satu prinsip ilmu pengetahuan yang harus kita miliki itu adalah berpikir kritis kan? Gitu, artinya satu fenomena kan kita harus hadirkan yang namanya hipotesa gitu ya, hipotesis dan lain sebagainya. Sehingga dari pikiran kritis itulah kita bisa menemukan yang namanya hakikat kebenaran. Makanya kata salah satu filsuf Indonesia, dia bilang sopan santun itu bahasa tubuh, pikiran bukan termasuk sopan santun. Iya, berpikir gitu ya. Ya, nanti kita akan lanjutkan lagi. Memang semakin seru dan semakin bagus untuk ditanya lebih dalam lagi. Baik sobat milenial, jangan kemana-mana, tetap saksikan terus di Robusta, ngobrol bareng Ustaz.